Selamat siang, jumpa lagi dengan Forum Sawo. Siang hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang tidak asing lagi, Pak Dr. Bambang Rusbandrio. Sebagaimana diskusi yang telah kita ikuti bersama tentang pembangunan, kali ini narasumber akan bicara tentang administrasi pembangunan Indonesia. Untuk itu saya akan bicara langsung dengan narasumber. Selamat siang Pak Bambang, apa kabar? Selamat siang, kabar baik Pak Didi. Terima kasih Pak Bambang sebelumnya atas kedatangannya siang hari ini di Forum Sawo. Pak Bambang, sebagaimana kita tahu bahwa pembangunan di Indonesia bisa berlangsung karena peran aktif daripada birokrasi. Yang ingin saya tanyakan adalah sejauh manakah perkembangan administrasi pembangunan pada era kepemimpinan nasional yang sekarang ini? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Didin ya. Jadi terkait dengan peran birokrasi dalam pembangunan, kita melihat permasalahan yang cukup fundamental terkait dengan paradigma lama yang masih mengakar dalam birokrasi kita, terutama terkait dengan kecenderungan yang namanya birokrasi itu dilayani, kurang cenderung untuk melayani. Ini permasalahan kita. Sebenarnya melalui PAN-RB itu sudah begitu banyak dilakukan upaya-upaya reformasi birokrasi, termasuk terakhir ada Undang-Undang ASN, itu sudah sangat banyak sekali sebenarnya. Oke ya, jadi itu saya katakan tadi, ketika bicara birokrasi, ternyata birokrasi itu tidak murni seperti tidak bisa linier dalam konsepnya. Kalau kita bilang administrasi, bahwa ada kecenderungan birokrasi itu kalau teorinya seperti begini maka akan linier itu saja. Ternyata dalam reformasi birokrasi itu banyak sekali variabel pengaruh, termasuk politik, termasuk sosial, ekonomi maupun budaya. Katakanlah kita memilih konsep birokrasi yang melayani seperti konsep public services, bahwa birokrasi harus melayani, memandang masyarakat sebagai customer. Tetapi ketika kita melihat proses politiknya dalam rekrutmen birokrasi itu tidak benar karena pilkada, kecenderungan kita melihat kasus di Klaten ada jual beli jabatan. Kalau jual beli jabatan, bagaimana kemudian seorang birokrat mampu menjalankan seperti perannya? Ini contoh kalau saya katakan bahwa ada peran politik di dalam birokrasi. Kemudian juga peran ekonomi. Kalau kemudian secara ekonomi pendapatan mereka itu rendah, maka bisa dikatakan melayani pun setengah hati. Maka saya setuju dengan apa yang Ahok maupun Jokowi dengan pola rekrutmen birokrasi lelang. Siapa yang berprestasi akan mendapatkan reward, tapi ketika dia korupsi langsung di punishment. Itu satu langkah birokrasi yang luar biasa. Kemudian faktor budaya. Kalau budayanya melayani, katakanlah dalam birokrasi itu gini saja cukup, tidak perlu ada inovasi-inovasi karena tradisi lama. Bahkan kita bisa melihat yang namanya birokrasi itu kalau satu orang bisa mengerjakan segalanya, semua titip aja, dah kerjakan itu aja, saya tak ikut, kan gitu dalam budayanya. Termasuk dalam konteks sosialnya, hubungan antarpersonal. Kalau kemudian hubungan personal itu dimaknai katakanlah ini terkotak-kotak pada kelompok-kelompok tertentu, kita bisa melihatnya anak birokrasi itu kecenderungan kelompoknya siapa. Nah, disinilah kalau belum terajut tidak akan pernah bisa fungsionalnya birokrasi. Maka 4 variabel itulah yang menjadi kata kunci kalau kita bicara birokrasi. Benahi itu. Kalau semua itu bisa dibenahi, baik itu ekonominya, politiknya, sosialnya dan budayanya, maka birokrasi kita itu akan excellent. Itulah harapan kita bersama. Terima kasih. Ya, variabel tadi ada ekonomi, politik, lalu sosial dan budaya. Barangkali Pak Bambang bisa memberikan wacana lebih mendalam lagi terkait dengan kebudayaan, Bapak. Kita tahu bahwa birokrasi adalah produk dari dunia barat. Sementara kultur masyarakat kita ini masih mengalami transisi menyesuaikan dengan birokrasi. Apakah menurut Pak Bambang bisa disinergikan atau diakselerasi dengan cepat
mensinergikan antara nilai-nilai lokal yang multivarian itu dengan birokrasi yang ibarat mesin dia tunggal. Apakah ada kiat-kiat seperti tadi mencoba mencontohkan bagaimana pola yang digunakan oleh Pak Ahok dan Pak Jokowi di dalam mengcombine antara nilai-nilai private dengan melelang, lalu kemudian dengan nilai birokrasi yang sebenarnya sudah pakem dari sananya. Silakan Pak. Sebelumnya saya mau mengkorek dulu, birokrasi itu bukan produk barat. Setiap bangsa, setiap negara, setiap budaya pasti memiliki birokrasi sendiri-sendiri yang kemudian dikenal dengan local wisdom. Katakan dalam antropologi atau sosiologi ada semacam Gemeinschaft ataupun itu menunjukkan bahwa setiap komunitas atau setiap kultur itu memiliki kearifannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita Indonesia seringkali mengatakan kecenderungan konco dewi, semua bisa diatur. Itu sebenarnya bukan budaya kita. Sehingga seorang pejabat seringkali terjebak dengan model familiar atau nepotisme. Duit dulur satu saja yang mestinya bisa menolong kok nggak mau menolong, kok nggak tahu gitu. Nah, itu menjadi permasalahan. Padahal itu bukan budaya kita. Kemudian dianggap bahwa nepotisme itu memang karakter kita. Yang namanya suap itu biasalah, kalau orang menolong akan diberi. Nah, ini seolah-olah menjadi budaya kita yang tidak produktif. Nah, sehingga kita harus melihat, harus bisa membedakan, ini keluarga, hubungan keluarga, ini hubungan kelompok, ini hubungan komunitas, dan hubungan pemerintahan. Kalau pemerintahan pasti bersifat rasional, punya tanggung jawab. Tidak bisa kemudian banyak pengaruh variabel-variabel yang tidak kondusif, karena menganggap pembirokrasi dianggap sebagai kekeluargaan. Bahkan kemudian pola-pola yang berkembang kita bisa melihat kecenderungan membangun dinasti-dinasti itu. Seorang yang sudah mantan kemudian bagaimana tetap menanamkan pengaruhnya melalui kelompok tertentu sehingga terbangun sebuah dinasti. Ini permasalahan kita, dan seolah-olah menganggap dinasti itu pola budaya bangsa kita. Saya katakan bukan. Budaya bangsa kita tetap terpilahkan dalam konteks mereka budaya yang rasional, budaya yang produktif, budaya yang kreatif, punya komitmen dan punya integritas. Itu budaya kita. Kita bisa melihat dari ajarannya Mangkunegara, kita bisa melihat ajarannya Ronggo Warsito, ataupun kita bisa melihat dalam karya-karya pujangga besar kita. Semuanya mengajarkan ngono yo ngono nek ojo ngono. Artinya dalam berpikirnya, dalam rasionalitas mereka itu sudah bisa memisahkan antara dunia private dan dunia publik, antara urusan-urusan komunitas dengan urusan negara. Itu sudah terpilahkan. Urusan negara. Kemudian kenapa? Katakanlah kita bisa Ronggo Warsito. Pak Ronggo Warsito berani mengatakan kalau tidak, hancurnya sebuah birokrasi kerajaan itu karena sering menggunakan orang-orang yang menjadi nepotismenya. Inilah awal kebangkrutan. Awal hancurnya Surakarta itu karena pola-pola yang digunakan menggunakan pola nepotisme, pola korupsi, karena orang yang tidak mampu dipercaya untuk jabat. Mestinya tetap sebelum adanya Weber, Ronggo Warsito sudah mengatakan yang namanya meritokrasi, sistem. Tolong dibuka buku Serat Keletido itu. Nah, ini menggambarkan sebenarnya kita tidak bisa memilahkan bahwa birokrasi produk asing. Di Indonesia sudah ada. Seperti surat Wicoro kerasnya Yosodiningrat, itu jelas sekali protes terhadap suatu sistem pemerintahan yang kita dikendalikan kekuatan eksternal. Marilah kita dengan potensi kita melawan kekuatan-kekuatan eksternal yang justru akan memperburuk negeri kita. Nah, ini saya katakan ketika pertanyaan mengarah bagaimana budaya, ini saya katakan bagaimana budaya bangsa itu sebenarnya sudah jelas sekali. Yang pertama, memisahkan urusan private dan urusan publik. Mana yang menjadi kepentingan komunitas dan mana kepentingan negara. Kemudian juga bagaimana kecenderungan penghargaan seperti yang di Ronggo Warsito. Gunakan meritokrasi, orang yang kualitas, orang yang mampu, gunakan dia.
jangan karena kedekatannya digunakan sehingga akan memperburuk negara kita. Dan sebenarnya Jokowi arahnya ke sana, tapi yang karena bersih dari korupsi kita bisa melihat mereka-mereka yang punya sandera cacat hukum, maka bagaimana menutupi dengan cara mendiskusikan Jokowi inilah bangsa kita. Jadi kalau kita bicara dalam konteks birokrasi negaraan yang dilalui Jokowi ini, sekarang lawannya adalah mereka yang selama ini punya sandera hukum, sehingga kecenderungannya membentuk perlawanan. Inilah yang tidak kondusif di negeri kita, negeri yang saling berbenturan. Mestinya dalam konteks ke depan tidak bisa seperti itu. Kita punya falsafah Pancasila, gunakan itu aja lah. Politik kita, kalau kita sudah punya aturan undang-undang, gunakan itu. Dan kalau memang perlu revisi, revisi aja. Jangan kemudian kalau berjalan pokoknya memprotes dengan menabrak aturan main, aturan hukumnya. Kalau memang hukumnya salah, ayo ditoto, baru itu dijalankan. Jangan kemudian hukumnya sudah berjalan, menyalahi, menabrak masalahnya, tetapi melanggar hukum. Makanya hukum yang dibangunlah ciri khas bangsa kita. Selalu berani melakukan satu bentuk perubahan dengan berani menabrak hukum. Ini yang harus kita benahi. Oke, terima kasih ya. Cukup. Terima kasih uraian dari Pak Bambang sekaligus sebagai ucapan selamat jalan bagi Pak Bambang. Kita akan lanjut pada ulasan dari Pak Bambang yang mengatakan bahwa birokrasi Indonesia ini sejatinya telah dimiliki sejak nenek moyang, meskipun Max Weber di era modern mendatangkan birokrasi sampai kepada kita, dan dunia ilmiah mengakui Weber sebagai bapak birokrasi. Kita langsung beralih kepada ada Pak Yusuf dan ada Pak Lukman di sini. Pak Yusuf, dari uraian Pak Bambang tadi berarti istilah birokrasi yang patrimonial, birokrasi yang ada seorang patron di sana, lalu kemudian klien-klien yang menjadi pendukungnya ini, apakah kira-kira Pak Bambang bermaksud menegasikan realitas budaya birokrasi yang sejatinya sudah mencengkram lama di negara kita? Itu yang pertama. Lalu kemudian bagaimana dengan paham integralistik menurut Profesor Supomo yang mengatakan bahwa negara ini adalah negara satu keluarga, di mana negara sebagai bapak dan bangsa atau rakyat itu sebagai anak-anak. Kaitannya benang merahnya dengan birokrasi patrimonial tadi, kira-kira apakah masih ada hubungan? Pak Yusuf, silakan. Terima kasih kesempatannya. Ya, kalau menurut saya dari pertanyaan Pak Didin tadi yang menanggapi dari narasumber Pak Bambang, jadi sebenarnya realita itu memang ada dan tidak bisa kita tutup mata dari realita itu. Nah, terus bagaimana membersihkannya tadi sudah dijelaskan sama Pak Bambang. Nah, terus untuk membersihkan tersebut memang harus ada pembenahan dari hukum terlebih dahulu. Jadi kita melihat apakah hukum yang sudah ada itu memang sesuai dengan dengan realita, apakah bisa membersihkan tersebut, dan nanti kedepannya diharapkan ada revisi hukum yang mampu membersihkan membersihkan cacat dan lemah birokrasi barangkali. Iya, Pak Yusuf. iya, Oke. menurut Baik. saya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Yusuf tadi memberi garis tebal pada statement Pak Bambang bahwa bagaimanapun bentuk negara yang integralistik dan bagaimanapun budaya birokrasi yang patrimonial sementara ini itu bisa dibenahi atau dikoreksi oleh bagaimana parlemen memproduksi hukum-hukum yang hukum itu akan menjadi semacam koridor. Ke Pak Lukman sekarang. Pak Lukman, kita tahu bahwa hukum adalah tools of social engineering. Hukum adalah alat untuk merekayasa sosial. Birokrasi yang semacam itu, lalu nilai-nilai budaya. Ya, jadi
adakah hubungan dari paham integralistik lalu kemudian birokrasi patrimonial yang tadi sudah dikoreksi oleh Pak Yusuf dan Pak Bambang bahwa akan ada koreksi untuk itu, tetapi melalui mekanisme perubahan perundang-undangan, sehingga diharapkan hukum aturan ini nanti yang akan bisa mengikis nilai-nilai birokrasi yang masih patrimonial dan kelurusan paham integralistik itu. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Lukman? Silakan. Ya, saya pikir ini menarik ya, bahwasanya ada koreksi dari berbagai dimensi. Namun kita bisa melihat bahwasanya tadi sudah dijelaskan bahwa yang disebut tadi bahwa paradigma integralistik itu bahwasanya kita sudah punya, dan kita perlu menengok kembali bahwa birokrasi yang kita miliki saat ini itu juga bermuara pada leadership, di mana aturan-aturan itu sendiri bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh para pemimpin kita. Nah, paradigma integralistik yang seperti inilah yang sebenarnya sudah kita miliki dan kita bisa acu dari diajar Dewan Madya Mangunkarso ing Arso Sumbodo Tuturi Handayani. Dari sini sebenarnya kembali kepada hakikat birokrasi, bahwasanya biro itu adalah pelayanan dan kratos adalah kekuasaan. Nah, kita bisa melihat bahwa berbagai macam realitas yang ada di masyarakat kita, baik maupun pelayanan masyarakat, itu sudahkah kita menerapkan aturan atau hukum yang sesuai dengan apa yang sudah kita miliki gitu di sini. Artinya masyarakat kita seharusnya diperlakukan sebagaimana dengan tadi ya Pak ya, dengan paradigma yang integralistik seperti itu. Ya mungkin sebagai closing statement nanti kembali ke Pak Didi. Jadi saya pikir itu aja. Baik, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari materi seluruh narasumber hari ini, bahwa nampaknya birokrasi Indonesia sebagai sebuah administrasi pembangunan masih jauh panggang dari api untuk bisa dikatakan sempurna, mengingat berbagai macam produk aturan perundangan ternyata masih menginstruksikan agar sistem meritokrasi itu belum bisa dijalani, tetapi bukan karena undang-undang saja, tetapi juga ada faktor lain. Tidak lain adalah nilai-nilai budaya, lalu kepentingan politik, dan juga kepentingan ekonomi yang sampai ke depan nanti bakal akan mempengaruhi secara signifikan terhadap perkembangan birokrasi Indonesia menuju ke lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.